Apa salah saya? Aku nggak masak karena nggak ada bahan. Imelda, kamu aku ceraikan 1, 2, 3. Dua wanita, satu takdir. Imelda dan Ibu Hijau yang menggetarkan publik. Dari sebuah kampung kecil di Aceh, muncul kisah yang membuat ribuan netizen tak kuasa menahan air mata. Bukan hanya karena penderitaan Imelda Savitri, wanita yang diceraikan oleh suaminya setelah lulus PPPK. Tapi kini, perhatian publik justru beralih kepada seorang tetangga sederhana yang selama ini diam-diam menyimpan rasa empati luar biasa. Sosok ini adalah seorang ibu berhijab hijau yang hidupnya penuh keterbatasan, namun hatinya seluas samudra. Tak banyak yang tahu namanya, namun sejak muncul dalam video perpisahan Imelda, ekspresinya, tangis lirihnya, dan ketulusannya menyentuh hati warganet seantero negeri. Tanpa sensasi, tanpa panggung, ibu ini tiba-tiba menjadi simbol dari kebaikan hati yang sering terlupakan. Dan cerita ini belum selesai, sebaliknya baru saja dimulai. Ibu Hijau, saksi diam luka Imelda di hari perpisahan. Dalam video yang kini beredar luas, momen perpisahan Imelda dari kampungnya menjadi titik balik emosional. Kamera sederhana menangkap detik-detik saat Imelda mengepak barang, bersiap meninggalkan masa lalu yang kelam. Tapi yang tak kalah menyita perhatian adalah sosok ibu berhijab hijau yang tampak membantu dengan tangan gemetar. Ia bukan siapa-siapa, hanya tetangga biasa. Tapi dari matanya yang sembab dan suaranya yang tertahan, tersirat kesedihan mendalam. Kalau aku di posisinya, gak tahu deh gimana rasanya, gumamnya pelan. Kalimat itu seperti petir di siang bolong, menampar kesadaran banyak orang bahwa empati bukan hanya milik mereka yang viral, tapi juga mereka yang ikut mendoakan dalam diam. Satu kalimat, satu bangsa tersentuh. Siapa sangka, suara lirih dari ibu ini menjadi bahan pembicaraan hangat di jagat maya. Potongan kalimatnya menjadi cuplikan yang dibagikan ulang ribuan kali. Warganet tersentuh, bukan oleh kata-kata puitis, tapi karena ketulusan yang terasa nyata. Dia nggak banyak ngomong, tapi rasanya semua yang kita rasakan diwakili sama suaranya, tulis salah satu komentar. Ada pula yang menulis, kalau kita nggak bantu orang sebaik ini, kita sudah kehilangan hati nurani. Gelombang komentar positif membanjiri berbagai platform. Tak ada panggung mewah, tak ada editan, tapi semua orang sepakat. Ibu berhijab hijau ini harus diperhatikan. Kasih dia HP, netizen bergotong royong untuk sebuah hadiah kecil tapi bermakna. Dalam waktu singkat, muncul seruan tak terduga. Kasih dia HP, komentar demi komentar mengusulkan ide yang sama. Ibu berhijab hijau itu, yang diketahui tidak memiliki ponsel pribadi, tiba-tiba menjadi target kebaikan massal. Kirimin nomornya, kita beliin HP, tulis netizen. Yang lain menambahkan, dia bahkan gak tahu dia viral. Kita aja yang harus jemput dia dengan kasih. Tanpa diminta, publik bergerak. Bukan karena viral semata, tapi karena merasa ibu itu layak menerima sesuatu yang tak pernah ia minta. Perhatian. Saya nggak tahu kalau viral. Momen mengharukan terjadi ketika ibu tersebut akhirnya muncul dalam sebuah video pendek. Dengan nada lirih, ia berkata, "Saya nggak punya HP, ini pakai punya anak saya." Kalimat itu membuat suasana makin hening. Tak ada tuntutan, tak ada keluhan, hanya suara jujur dari seorang perempuan yang tak menyangka bahwa dunia maya sedang membicarakannya. Rekaman itu direkam seadanya dari rumah yang sangat sederhana, justru membuat publik semakin jatuh hati. Kesederhanaannya menjadi pelajaran besar, ketulusan tak perlu lampu sorot. Gelombang donasi, HP, uang belanja, hingga doa bertubi-tubi. Responnya luar biasa, dari berbagai penjuru Indonesia, mulai berdatangan niat baik. Ada yang ingin membelikan HP, ada yang menawarkan uang belanja, bahkan ada yang menuliskan doa-doa tulus agar hidupnya menjadi lebih baik. Di TikTok, Instagram, bahkan di platform komunitas seperti Facebook dan grup WA, tautan video sang ibu disebar sambil disertai caption penuh empati. Inilah contoh tetangga yang luar biasa, tulis seorang warganet. Gelombang cinta yang awalnya datang untuk Imelda, kini mengalir deras ke Ibu Ijo yang ternyata selama ini berdiri diam di balik layar. Dari pengiring tangis jadi simbol kebangkitan bersama.
Yang menarik, ibu ini bukan orang yang mencari perhatian, tapi justru karena itu ia mendapat perhatian luar biasa. Ia yang dulu membantu Imelda dalam diam, kini menjadi simbol bagaimana kebaikan bisa menular. Dari seorang pendamping yang diam-diam menangis saat temannya pergi meninggalkan kampung, ia kini berdiri sebagai representasi dari masyarakat kecil yang berhati besar. Ia tidak pernah meminta bantuan, namun doa-doanya untuk orang lain akhirnya kembali dalam bentuk berkah. Karma positif, ketika kebaikan kembali dalam wujud rezeki. Kisah ini bukan hanya tentang Imelda dan Ibu Hijau, tapi juga tentang hukum semesta. Dalam budaya kita, sering dikatakan bahwa siapa yang menanam kebaikan pasti akan menuai kebahagiaan. Dan itulah yang terjadi di sini. Ibu berhijab hijau yang dulu membantu tanpa pamrih, kini dibalas dengan kasih sayang dari jutaan orang. Bahkan banyak yang menyebutnya ibu dari Indonesia, sebuah simbol yang tak perlu nama, tak perlu panggung, tapi hadir nyata di hati banyak orang. Viral yang menyembuhkan luka sosial. Jarang sekali kita melihat viral yang membawa kebaikan sejati. Tapi kasus ini adalah pengecualian. Imelda yang dulu viral karena kisah pahitnya, kini menjadi jalan berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Dan Ibu Berhijau-Hijau adalah contoh bagaimana viralitas bisa menyembuhkan luka-luka kecil dalam masyarakat, tentang keadilan sosial, tentang empati yang mulai langka, dan tentang tetangga-tetangga baik yang selama ini tak pernah disorot. Viral bukan hanya soal tontonan, tapi bisa jadi gerakan hati. Penutup, ketulusan yang menular dan doa yang kembali dalam wujud rejeki. Akhir dari kisah ini bukanlah titik, tapi koma, karena cerita seperti ini seharusnya terus berlanjut. Ibu Berhijau-Hijau dengan ketulusannya telah menginspirasi banyak orang. Ia mengingatkan kita bahwa doa dalam diam bisa lebih kuat dari suara yang lantang, bahwa mendampingi orang di masa sulit bisa membawa rejeki tak terduga di masa depan. Imelda mungkin sudah melangkah ke babak baru hidupnya, tapi sang ibu hijau menjadi bukti bahwa kebaikan akan selalu kembali. Dan dalam dunia yang semakin keras ini, kisah seperti ini adalah pengingat paling lembut bahwa manusia masih punya hati.